Halo anak-anak, apa kabar? Sudah siapkah kalian untuk belajar kali ini? Kali ini kita berjumpa dalam pelajaran yang baru untuk mempelajari mengkonstruksi nilai-nilai dalam teks cerita sejarah. Anak-anak, tujuan pembelajaran kita kali ini siswa mampu mengkonstruksi nilai-nilai dalam teks sejarah. Anak-anak, apakah kamu pernah membaca novel sejarah seperti Pasar Karya, Kunto Wijoyo, atau Bumi Manusia karya Pramoedya Anantatur? Kita akan mempelajari mengkonstruksi nilai-nilai dalam teks cerita sejarah. Teks cerita sejarah merupakan karya sastra yang memuat cerita fakta dan kejadian di masa lalu yang melatar belakangi terjadinya suatu peristiwa sejarah. Bentuknya sendiri ini terbagi menjadi dua macam, yaitu fiksi atau novel sejarah dan non-fiksi, yaitu teks sejarah. Contoh dari novel sejarah antara lain: 1. Laut Bercerita karya Lela S. Chudori, tentang kisah seorang mahasiswa yang bernama Laut yang juga aktivis kritis dalam perjuangannya menyuarakan isu sosial pada masa Orde Baru. Gambaran situasi masyarakat dan politik yang diceritakan pada novel ini adalah berdasarkan kejadian nyata. Contoh dari novel sejarah antara lain yang kedua nih anak-anak ya, ada Amba karya Laksmi Pamuncak. Ini menceritakan sepasang muda-mudi yaitu Amba dan juga Bisma yang dipaksa berpisah karena situasi politik yang terjadi saat peristiwa G30S. Dan berikutnya yaitu Tetralogi Buru karya Pramoedya Anantatur. Ini terdiri dari 4 novel yaitu Bumi Manusia, Anak Semua Bangsa, Jejak Langkah, dan Rumah Kaca. Novel sejarah ini menceritakan perjalanan panjang Minke yang seorang pencetus pers pribumi dan pergerakan nasional. Berikutnya contoh dari teks sejarah yaitu Pertempuran Surabaya 10 November 1945, Bandung Lautan Api, Serangan Umum 1 Maret 1949, Perang Gerilya Sudirman, dan juga Insiden Hotel Yamato. Anak-anak, menceritakan sesuatu yang bernilai sejarah dianggap perlu agar generasi muda dapat mengetahui kejadian-kejadian nyata yang pernah terjadi di masa lalu, baik melalui novel sejarah maupun teks sejarah. Lalu apa perbedaan antara novel sejarah dan juga teks sejarah? Jadi selain persamaannya yaitu menceritakan suatu peristiwa sejarah yang non-fiksi, terdapat juga beberapa perbedaan mendasar antara novel sejarah dan juga teks sejarah. Nah anak-anak, sekarang perhatikan tabel berikut ini. Nah anak-anak, jika melihat tabel berikut ini, unsur tokoh utama novel sejarah fiksi sedangkan teks sejarah non-fiksi. Lalu sifat novel sejarah hierarki sedangkan teks sejarah gradual. Lalu isi cerita novel sejarah berdasarkan imajinasi penulis sedangkan teks sejarah ini berdasarkan informasi atau kisah nyata. Lalu jenis karya novel sejarah ini karya sastra sedangkan teks sejarahnya adalah karya ilmiah. Dan berikutnya sumber novel sejarah ini kisah atau wawancara yang pernah ada, sedangkan teks sejarah data hasil dari riset yang valid dan juga nyata. Dan anak-anak, pengembangan novel sejarah didasarkan pada imajinasi penulis, baik dari unsur tokoh dan penokohannya, maupun juga isi dalam ceritanya itu sendiri. Sedangkan teks sejarah ini didasarkan pada data dan informasi ya, dan informasi yang valid sehingga keseluruhan ceritanya adalah non-fiksi. Novel sejarah dikatakan bersifat hierarki, yaitu memiliki alur maju dengan beberapa kilas balik pada penulisan ceritanya. Sementara teks sejarah ini bersifat gradual anak-anak karena mengandung hal-hal penting dalam sejarah. Jadi berdasarkan penjelasan tersebut ini maka dapat disimpulkan bahwa teks sejarah adalah penjelasan tentang fakta sejarah atau kejadian pada masa lalu yang melatar belakangi terjadinya suatu peristiwa ya. Sedangkan novel sejarah yaitu kisah atau cerita yang berdasarkan peristiwa sejarah dengan tambahan narasi karangan penulis.
Nah, dalam penulisan sebuah novel umumnya mengandung nilai-nilai seperti nilai budaya, lalu nilai sosial, nilai moral, nilai keagamaan, dan nilai pendidikan. Nilai-nilai tersebut termasuk sebagai unsur ekstrinsik suatu karya sastra. Sebuah karya sastra ini dapat mengandung satu nilai atau bahkan lebih. Nilai-nilai tersebut ini tergantung kepada penulis dan juga isi cerita. 1. Nilai budaya. Nilai budaya ini adalah nilai yang berhubungan dengan adat istiadat, kebiasaan, pemikiran, dan bentuk hasil karya cipta. Konsep nilai budaya dalam suatu karya sastra ini digambarkan melalui pemikiran masyarakat mengenai hal-hal yang bernilai, beradab, atau bermartabat. Jadi konsep tersebut ini disesuaikan dengan budaya asli dari satu kelompok masyarakat tertentu dan dapat menjadi pedoman hidup dalam lingkungan masyarakat yang diceritakan. Nah anak-anak, dari nilai budaya sekarang mari kita perhatikan kutipan novel dari Jejak Langkah berikut ini ya. Dunia ultramodern akan sedemikian memerinci kehidupan, percabangan dan perantingan ilmu, dan kehidupan akan membuat seseorang akan jadi asing satu dari yang lain. Orang bertemu hanya karena urusan atau hanya karena kebetulan. Orang tak dapat mudah mengenal atau mengetahui yang dirawatnya orang mulia hati atau tidak. Tetapi kita dapat menduga pasien-pasien kita tidak atau tidak begitu mulia. Kemuliaan seseorang ini datang sebagai hasil pendidikan yang baik yang menjadi dasar perbuatan baik dan mulia. Bangsa-bangsa Hindia belum lagi mendidik putra dan putrinya. Bangsa kita masih hidup di alam jahil, manusianya juga jahil. Nah anak-anak, dari kutipan tersebut, Pramudia Anantatur ini mencoba menjelaskan nilai budaya masyarakat pada masa itu. Pram berpendapat bahwa jika ingin mencapai modernitas, maka masyarakat pada era tersebut harus berusaha untuk menanggalkan tradisi atau kebiasaan yang masih sangat kuat dan juga dipegang teguh. Tokoh Minke dalam tetralogi Buru ini diceritakan sebagai seorang pribumi yang tidak berhak menjadi modern. Nah anak-anak, jika anak-anak ingin melihat ilustrasi dari penulis Pramudia Anantatur, ini dia gambarnya. Beliau adalah penulis atau pengarang buku. Nah, perhatikan kutipan berikutnya anak-anak dari novel berikut ini. Di mana-mana memang ada tata tertib. Mengapa yang di sini begitu menyakitkan? Sebagai orang Jawa, sebagai siswa harus berpakaian Jawa. Dasar, baju tutup, kain batik, dan kaki cakar ayam tak boleh beralas kaki. Nah anak-anak, apakah kalian dapat menemukan nilai budaya yang terkandung dari kutipan tersebut? Jadi Pram ini menggambarkan Minke sebagai seseorang yang dibesarkan di tanah Jawa dan sangat paham akan nilai-nilai budayanya, termasuk tradisi pakaian yang harus dipakai sehari-hari. Berikutnya, setelah nilai budaya, yang kedua adalah nilai sosial. Nilai sosial ini merupakan nilai-nilai yang berhubungan dengan perilaku interaksi antar manusia dalam kehidupan bermasyarakat sehari-hari. Nilai sosial dalam karya sastra ini digambarkan melalui perilaku manusia sebagai individu dan juga manusia yang disebut sebagai makhluk sosial, yaitu persoalan manusia dalam interaksinya dengan manusia lain. Bentuk dari nilai sosial ini dapat digolongkan menjadi dua, yaitu nilai sosial kasih sayang. Yang pertama ya, jadi nilai sosial kasih sayang ini digambarkan melalui tindakan dan perilaku manusia sebagai makhluk sosial yang mempunyai naluri untuk saling tolong-menolong, saling peduli sesama, setia kawan, dan memiliki rasa simpati terhadap orang lain. Dari nilai sosial kasih sayang, perhatikanlah kutipan novel Soekarno Kuantar ke Gerbang berikut ini. Sejak saat itu timbul hasrat untuk mengambil bayi keponakan untuk dirawat sendiri. Aku pun terkejut dengan rasa yang tiba-tiba datang ini. Sangat ini membawanya seketika ini. Terbayang perasaan yang bahagia dan terhibur olehnya dikala aku merasa sendirian di rumah. Entahlah,
seperti dorongan hati yang sangat kuat agar aku mengambil anak tersebut. Nah, anak-anak, dari kutipan tersebut, tokoh Inggit yang digambarkan oleh Ramadhan KH adalah seseorang yang memiliki naluri kasih sayang dan hasrat yang kuat untuk mengasuh bayi kemenakannya. Perasaan simpati dan juga ingin menolong orang lain melalui tokoh Inggit tersebut ini merupakan wujud kandungan nilai sosial dalam bentuk kasih sayang. Nah, anak-anak, berikutnya nilai sosial tanggung jawab. Nilai sosial tanggung jawab ini digambarkan melalui perilaku manusia yang memiliki kewajiban dan tanggung jawab terhadap sesuatu hal. Nah, anak-anak, sekarang mari kita perhatikan kembali kutipan berikut ini. Mengantar Juami ke kota Yogyakarta untuk kembali meneruskan sekolahnya di perguruan taman siswa. 30 hari sudah lewat, aku tidak berada di anggut atas. Aku tidak punya pemikiran lain. Perintah berbentuk kata-kata yang dilontarkan oleh suami yang tidak pernah aku bantah. Nah, tokoh Juami adalah anak dari Inggit dan Soekarno. Walaupun Juami bukan anak kandung, tetapi sebagai seorang ibu, Inggit tetap melakukan tanggung jawabnya, yaitu mengantarkan Juami ke Jogja untuk bersekolah di perguruan taman siswa. Hal itulah yang menunjukkan kandungan nilai sosial dalam bentuk tanggung jawab sebagai orang tua. Nah, berikutnya nilai moral. Layaknya sebuah drama, novel pun memiliki gambaran tingkah laku masyarakat dalam suatu tatanan kehidupan yang ditentukan oleh penulis. Terdapat urutan peristiwa, norma-norma, aksi, dan juga reaksi para tokoh, serta sebab akibat terjadinya suatu masalah. Nah, anak-anak, nilai moral yang disampaikan melalui novel ini dapat dilakukan secara eksplisit, yaitu berupa ajaran atau petua terhadap sesuatu hal yang digambarkan secara gamblang dan tegas dalam isi cerita novel. Namun dapat juga disampaikan secara implisit, yaitu terselip atau terkandung dalam unsur-unsur novel sehingga tidak secara langsung dinyatakan secara jelas. Dan anak-anak, nilai moral yang tersirat melalui perilaku positif dan negatif dari para tokoh ini menjadi gambaran atau contoh bagi para pembaca agar lebih bijaksana dalam menentukan sikap dan perbuatan yang seharusnya dilakukan atau tidak seharusnya dilakukan. Dan tentu saja hal ini dapat menjadi ajaran dalam tatanan kehidupan bermasyarakat agar tercipta hubungan antar manusia yang harmonis. Dan dengan demikian dapat disimpulkan bahwa nilai moral merupakan nilai yang berhubungan dengan perbuatan baik dan buruk yang dapat memberikan petua atau ajaran mengenai etika dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, anak-anak, sekarang perhatikanlah kutipan novel Pasar berikut ini. Setiap orang harus sadar akan kedudukannya. Tukang gerobak boleh tertawa keras, tetapi kepala pasar tidak. Seorang guru tidak. Lagi pula yang penting ingatlah bahwa kau orang Jawa. Ketika engkau gembira, ingatlah pada suatu kali kau akan mendapatkan kesusahan. Apalagi menertawakan nasib buruk orang lain, nak. Jangan. Sekali-kali jangan. Orang yang berpangkat harus berbuat baik, suka menolong. Kalau ada yang kesusahan harus bisa membantu, sebaliknya ikutlah berduka cita atas kemalangan orang lain. Engkau boleh tertawa apabila saudaramu beroleh kesukaan. Bersusahlah bersama orang yang susah, bergembiralah bersama orang yang bergembira. Renungkanlah, nak. Pak Mantri menarik napas, Pak Ijo mengangkat muka. Nah, anak-anak, melalui kutipan tersebut, Kunto Wijoyo ini sebagai penulis novel tersebut ingin mengajarkan etika dalam kehidupan bermasyarakat yang dianggap baik dan wajar dalam berperilaku. Nilai moral yang menjadi pesan bagi pembaca novel Pasar ini terdapat pada nasihat Pak Mantri untuk Pak Ijo, yaitu jangan menertawakan nasib buruk orang lain. Dalam kutipan tersebut juga mengandung ajaran bahwa semua orang meski berpangkat haruslah berbuat baik, membantu orang lain yang kesusahan, dan turut berduka cita atas kemalangan yang dialami oleh orang lain. Nilai-nilai moral juga ini dapat menjadi pedoman nilai dalam kehidupan sehari-hari. Nah, anak-anak, berikutnya nilai keagamaan. Nilai keagamaan atau yang disebut religius ini merupakan nilai yang bersumber pada ajaran-ajaran keagamaan, yaitu berupa hubungan antara manusia dengan Tuhan sebagai sumber kebahagiaan dan kedamaian.
Nilai keagamaan yang terkandung dalam sebuah novel dapat berbentuk ungkapan perasaan untuk berserah diri dan berdoa kepada Tuhan, kepatuhan dan ketaatan kepada Tuhan, perasaan batin yang menyuarakan ketakutan atau kecemasan kepada Tuhan, juga pengakuan akan kebesaran dan kemuliaan Tuhan. Nah anak-anak, sekarang mari perhatikan novel berikut ini. Di saat itu pada tahun 1309 semua rakyat sudah berkumpul di alun-alun. Semua orang berdoa, tidak terkecuali latar belakang agama mereka. Semua perhatian diwujudkan dalam satu pandangan ke daerah Purwakarta. Di daerah itu tidak dijaga terlalu ketat. Semua prajurit bersikap sangat ramah kepada semua orang. Karena memang sikap mereka sehari-hari. Lebih dari itu, semua prajurit ini merasakan yang sama, yaitu duka yang mendalam atas gering yang diderita Kertarajasa Jayawardana. Nah anak-anak, kutipan novel yang berjudul Gajah Mada bergelut dalam Kemelut Tahta dan Angkara Karya Langit Kresna Haryadi ini mengandung nilai keagamaan yang mengakui akan kebesaran Tuhan. Nilai keagamaan tersebut ini ditunjukkan secara eksplisit dengan sikap duduk bersimpuh layaknya seorang hamba yang sedang berdoa kepada Tuhan untuk memohon kesembuhan Raja Kertarajasa Jayawardana. Melalui kutipan novel tersebut digambarkan setiap manusia menyadari bahwa ia hanya bisa memohon segala sesuatunya kepada Tuhan, baik rasa takut, sakit, khawatir, senang, sehat, maupun rasa bahagia. Semuanya adalah takdir kehidupan yang diberikan Tuhan kepada manusia. Dan berikutnya nilai pendidikan anak-anak. Selain nilai budaya, sosial, moral, lalu keagamaan, sebuah novel juga mengandung nilai pendidikan atau edukasi bagi para pembacanya ya. Nilai pendidikan merupakan nilai yang berhubungan dengan pengajaran yang bermanfaat dan perubahan tingkah laku untuk menjadi lebih baik. Hubungan karya sastra dengan pendidikan sebenarnya memiliki keterkaitan. Sebagai penulis, karya sastra merupakan sebuah media untuk menyampaikan suatu pengajaran atau maksud tertentu kepada masyarakat. Sedangkan sebagai pembaca, karya sastra ini dapat menjadi acuan yang mendidik melalui nilai-nilai yang disampaikan oleh penulis. Hal ini disebabkan karena walaupun sifat karya sastra adalah realitas imajinatif ya, namun nilai-nilai kebenaran dan aspek pengajaran yang terkandung di dalamnya ini dapat diterapkan dalam kehidupan yang nyata sehari-hari. Nah anak-anak, perhatikan kutipan novel Ki Hajar, sebuah memoir berikut. Aku merasakan kebahagiaan yang sesungguhnya setelah mendengar perkataan Sariman. Walaupun ia asalnya dari kalangan bawah, tetapi ia memiliki impian dan cita-cita yang sangat tinggi. Aku jadi membayangkan jika semua anak-anak dari kalangan bawah seperti Sariman dan kawan-kawannya dapat sekolah, maka masa depan bangsa kepunyaanku akan cerah. Novel karya Haidar Musyafa ini ingin mengajarkan bahwa setiap manusia ini berhak untuk memperoleh pendidikan tanpa memandang statusnya sebagai orang berada atau rakyat jelata. Semua insan di dunia berhak memiliki impian dan cita-cita yang tinggi. Jadi sudah sewajarnya untuk berusaha dan mengupayakan agar cita-cita tersebut dapat terwujud. Ayo anak-anak juga semangat untuk mewujudkan cita-cita ya. Nah, perhatikan kutipan novel Ki Hajar Dewantara, sebuah memoir berikut. Nilai pendidikan yang terkandung dalam sebuah karya sastra tak ubahnya seperti nasihat untuk para pembacanya. Dan bahkan penulis dapat menyampaikannya secara eksplisit, yaitu dengan berupa kritik. Secara keseluruhan nilai pendidikan sebenarnya mencakup aspek-aspek nilai lainnya ya, seperti nilai budaya, nilai sosial, moral, dan keagamaan. Hal ini disebabkan karena nilai-nilai tersebut ini mengandung nilai pendidikan yang patut diteladani dan diterapkan dalam kehidupan
bermasyarakat. Nah anak-anak, itu dia pelajaran kita kali ini terkait mengkonstruksi nilai-nilai dalam teks cerita sejarah. Semoga kalian makin mengerti pelajarannya ya. Jika masih belum mengerti, ayo pelajari lagi. Dan jangan lupa untuk kerjakan latihan yang terdapat dalam buku kegiatan kalian. Semangat terus untuk belajar, sampai jumpa di pelajaran berikutnya.